برسول الله خذوني وإياكم أهج بيت الله وأزور النبي معكم أبا برسول الله خذوني وإياكم أهج بيت الله برسول الله خذوني وإياكم أهج بيت الله نبي معكم أبا برسول الله خذوني وإياكم أهج بيت بشراكم ولا نور الزين وأضاء عليناكم يا عاشق الهادي من قلب بشراكم ولا نور الزين وأضاء رسول الله خذوني وإياكم أهج بيت الله وأزور النبي معكم أبا برسول الله خذوني وإياكم أهج بيت برسول الله خذوني وإياكم أهج بيت الله النبي معكم أبا برسول الله خذوني وإياكم أهج بيت الله وزور النبي معكم أمانة يا زيرين سلام لطه أمنك إلى العين الدنيا الله أمانة يا زيرين سلام لطه وبرد تصلي أغمس
رسول الله وصال خطاه يسبي ولي الله أبب رسول الله خذوني وإياكم أهج بيت الله وزور النبي معكم أبب رسول الله خذوني وإياكم أهج بيت الله وزور النبي معكم مشتاق أنا مشتاق لم تمم الأخلاق هنايا يا طه أوقف على الأبواب مشتاق أنا مشتاق لم تمم الأخلاق هنايا يا طه أوقف على الأبواب أمام رسول الله خذوني وإياكم أهج بيت الله وزور النبي معكم أمام رسول الله خذوني وإياكم أهج بيت الله وزور النبي معكم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bil khair Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al-muttasil ila imam al-khatimatul hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'an ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Kitab Jami' As-Saghir nomor hadis 7514. Laula annal kilaba, jikalau bukan sesungguhnya anjing, ummatun, itu adalah satu umat, itu adalah satu umat dari para umat, la amartu bi qasliha kulliha, sungguh aku perintahkan dengan membunuhnya, dengan membunuhnya anjing semuanya. Faqtulu minha, maka bunuhlah oleh kalian darinya anjing al-aswad al-bahim, akan yang hitam pekat, akan yang hitam pekat. Di sini Nabi menggunakan bahasa umat. Umat itu maknanya adalah sekelompok dengan
spesies yang sama. Burung itu umat burung, seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Anjing satu umat, sekelompok ciptaan Allah. Kambing itu satu umat, sapi satu umat, manusia umat. Jadi kalau bukan mengingat anjing itu adalah makhluk ciptaan Allah dengan jumlah tertentu, sekelompok jenis yang sama, mungkin aku sudah perintahkan bunuh semua anjing. Tapi kalau dibunuh nanti semua anjing, berarti telah menghabisi satu umat. Akhirnya tidak ada keseimbangan di dunia ini. Sementara Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan umat itu, yaitu membawa sepasang anjing ke atas perahu Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, kalian selama di kapal tidak boleh kawin. Itu perintah Nabi Nuh. Nah, yang namanya anjing enggak itu peraturan kawin di kapal. Dilaporkan oleh kucing. Wahai Nabi Nuh, anjing melanggar aturan. Akhirnya dikutuklah si anjing. Akhirnya kalau dia kawin itu susah selesainya. Nah, harus lengket dulu. Jangan kejar-kejar dulu selesainya di kawin. Satu lari ke barat, satu lari ke timur. Selesai itu, anjing lepas pada kutukannya, dilaporkan oleh Nabi Nuh. Wahai Nabi, ini kucing ini buka rahasia orang. Dia buka aib kami, maka buka juga aibnya. Akhirnya kucing kalau kawin sekampung orang tahu. Gara-gara dia buka aib anjing. Kucing kalau kawin itu isi rumahnya. Nah, itu konon kisahnya begitu. Nah, demi menyelamatkan umat, maka Nabi Nuh saja diperintahkan oleh Allah bawa satu ekor anjing, bawa satu ekor kambing. Bawa sepasang anjing dan sepasang. Nah, kalau bukan mengingat anjing itu umat, saya memperintahkan basmi semua anjing. Nah, karena dia umat, dia perlu dijaga kesenambungan keturunannya, bukan berarti diternakkan. Nah, maka bunuhlah anjing hitam pekat saja. Dalam riwayat yang lain, karena dia adalah setan. Karena dia adalah setan. Dan ini hadis dipelajari oleh sutradara Indonesia. Jadi kalau dia buat film hantu, pasti ada suara anjing sama anjing hitam. Nah, anjing hitam sama gagak. Ini mereka sudah pelajari. Itu saking syariahnya Indonesia itu. Dan film-filmnya pun ikut hadis. Nah, dia melolong, dia lewat anjing hitam, lama-lama keluar hantu. Karena Nabi sabdakan anjing hitam itu setan. Nah, kalau antum itu gak usah ikut-ikutan pelihara anjing. Biarlah mazhab Hanafi dan Maliki saja yang melihara anjing. Di Sumatera Barat banyak masyarakat kita mazhabnya Maliki. Nah, mazhab Maliki mengatakan anjing tidak najis. Tapi kita mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau tersentuh bulu anjing karena air liur anjing, itu wajib dicuci 7 kali. Boleh memelihara anjing untuk berburu. Berburu yang dimaksudkan di sini adalah berburu
binatang yang bisa dimakan. Atau boleh kita kiaskan berburu babi, kias demi mengusir hama babi. Tujuannya mengusir hama babi, bukan hobi. Kalau hobi itu berburunya ke hutan. Kalau buru ke hutan, kata babi, kalau kamu masuk ke hutan, berarti saya masuk ke kampung. Apabila babi ke kampung-kampung, makan dia ubi dan curi sawah. Tapi kalau berburunya di kampung, tujuannya mengusir babi ke hutan, itu tidak ada masalah, bagian daripada masalah. Boleh hukumnya. Yang kedua, boleh melihara anjing untuk menjaga hewan ternak. Jadi anjing itu adalah salah satu hewan yang cerdas dan setia dan tahan. Nah, selagi dia dikasih makan, itu syaratnya. Tapi kalau gajinya nggak lancar, dia nggak setia. Dia akan setia kepada orang yang mesti dia makan. Jadi kalau ada anjing tetangga antum yang bising-bising di antum lewat di salah, kasih dia kue di anjing. Salah dia kasih godol, salah dia kasih daging, besok berjalan goreng ayam. Seminggu saja pasti dia akan pindah ya. Beristikharah ya. Ini saya tetap di sini atau pindah keluar. Nah. Yang ketiga, boleh pelihara anjing untuk penjagaan, jaga rumah. Misalnya rumah itu terlalu luas, jaga rumah dengan anjing. Tapi syaratnya tidak boleh masuk ke dalam rumah, tidak boleh ditambat dekat rumah. Kemudian harus tahu bagaimana hukum agama, aturan syariat dengan pelihara anjing. Kalau orang memelihara anjing tidak sesuai dengan aturan syariat atau tidak dibolehkan oleh syariat dia pelihara juga, maka akan hilang fadilah atau amal ibadahnya. Baik. Laula anna masakina, jikalau bukan sesungguhnya orang-orang miskin, jikalau bukan sesungguhnya orang-orang miskin yakdzibuna, berbohong mereka, ma aflaha man raddahu, niscaya tidak akan beruntung orang yang menolak mereka. Niscaya tidak akan beruntung orang yang menolak mereka. Paham dari sini? Jikalau bukan sesungguhnya orang-orang miskin itu berbohong, sungguh itu tidak akan beruntung orang yang menolak mereka. Paham maksudnya? Ketika antum didatangi oleh pengemis, apakah setiap pengemis antum beri? Tidak. Nah, kenapa tidak setiap pengemis antum beri? Karena tidak ada yang diberikan. Nah, itu tidak ada masalah kalau tidak ada yang diberikan. Ini orangnya kaya. Ketika dimintai oleh seseorang, dia tidak mau memberi. Seharusnya dia celaka dengan menolak pengemis. Seharusnya dia sial dengan menolak orang meminta. Tetapi karena di antara orang miskin itu ada yang bohong, ada yang pura-pura miskin, maka selamatlah orang yang menolak ini. Selamatlah orang yang tidak memberinya, karena yang tidak diberi itu adalah orang kaya yang pura-pura miskin. Nah, hari ini baru terungkap pengemis punya mobil mewah. Dia pergi ngemis itu
mobil mewah. Di parkiran mobilnya di tempat parkir mobil yang berbayar. Kemudian di mobil itu dia ganti kostumnya. Kemudian dia turun dari mobil, dia pergi tempat mangkalnya. Mulai pagi sampai sore. Dokter, sodakonya Pak, sodako. Itu aja ganti hari. Udah gelap nih dia pergi ganti kostum, naik mobil mewah, pulang ke rumah, ajak keluarga semuanya makan malam di restoran. Ini yang terjadi sekarang di Indonesia, di luar negeri. Jadi di antara mereka itu mengemis itu adalah jalan hidup. Mengemis itu adalah usaha untuk mendapatkan uang. Memang jadikan usaha, dilakoninya. Ekspresi yang cukup. Wah, hal sabar. Dia mendapatkan rumah, kekayaan, semuanya dari hasil mengemis. Nah, Nabi sabdakan, itu kenapa itu hal itu terjadi? Kenapa ada pengemis yang berbohong pura-pura miskin? Dijawab oleh Nabi, syukur masih ada pengemis yang pura-pura miskin. Syukur ada pengemis atau orang miskin yang berbohong dengan kemiskinannya. Kalau enggak, kalian tidak akan pernah selamat kalau nolak orang meminta. Artinya yang kita tolak itu sebagian adalah orang-orang yang tidak perlu untuk diberi. Artinya kita nggak celaka. Tapi kalau betul-betul dia perlu, kita akan sial dengan menolaknya. Ini hadis untuk orang kaya, bukan hadis untuk orang miskin. Nah, kalau hadis ini digunakan untuk orang miskin, itu artinya ngancam orang kaya. Bapak nggak kaya hadis. Kalau bukan pengemis itu bohong, maka tidak ada orang kaya yang beruntung. Saya ini meminta betul-betul perlu. Kalau bapak nggak kasih, hati-hati. Nah, bangkrut nanti. Itu hadis orang kaya dipakai oleh orang miskin. Jadi ada penempatan hadis ini untuk si kaya, supaya si kaya tidak menolak permintaan kepada orang miskin. Dan hadis itu orang miskin hadis dari mahal. Law ya'lamun nasu ma fil mas'alah. Jikalau orang-orang tahu apa dosanya daripada mengemis, maka dia tidak akan pernah mengemis. Baik. Nah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Maha Kaya. Beritahukan hajat kita kepada Allah karena Allah Maha Kuasa. Sampaikan keinginan kepada Allah karena Allah Maha Penyayang. Kalau Allah yang memberi, Allah tidak akan pernah mempermalukan kita yang menerima. Semakin kita bersyukur, Allah akan tambah pemberian tersebut. Nah, jaga waqiah setiap malam. Jangan sampai tidak antum baca. Kalau antum tidak ikut membaca surah waqiah, itu maknanya antum telah menentukan jalan hidup masa depanmu untuk menjadi orang yang penuh kekurangan. Kalau antum tidak istiqomah membaca surah waqiah setiap malam, berarti antum memilih nggak bisa kasih jajan anak, memilih untuk tidak punya kecukupan hidup. Kalau nggak baca waqiah setiap malam, baca dari sekarang. Baca ketika keperluan hidup kita masih ada orang yang memikirkan. Baca ketika keperluan hidup kita masih ada yang menanggung. Ketika kita punya kewajiban menanggung keperluan hidup orang lain,
memberikan kecukupan karena waqi'ah setiap malam. Ini janji dari Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lebih pasti pada janji presiden daripada janji kampanye, daripada janji perusahaan. Selesai masalah. Allah, Nabi jamin orang baca surah Waqi'ah tidak miskin. Nah, tidak miskin. Nah, laula alla tadafanu, jikalau bukan karena alla tadafanu, bahwa kalian tidak akan menguburkan manusia. Laula, jikalau bukan alla tadafanu, bahwa kalian tidak menguburkan manusia, la da'autullah, sungguh aku akan berdoa kepada Allah, ayyusmi'akum, supaya bahwa memperdengarkan dia Allah kepada kalian akan azab kubur. Hadis Muslim, Nasai, Imam Ahmad bin Hanbal dari Sayyidina Anas bin Malik. Hadis sahih. Tapi Nabi khawatir kalian tidak sanggup lagi mengebumikan orang mati. Kalian tidak sanggup lagi menanam manusia ke dalam kubur kalau sampai kedengaran azab kubur. Kalau saya tidak khawatir itu, saya sudah doa supaya kalian dengar azab kubur. Bayangkan, kita hantar orang ke kuburan, masukkan dia ke dalam lahat, ditutup dengan papan, baru saja ditimbun dan tanah, udah teriak-teriak. Siapa yang pegang kuburannya? Saya rasa tukang kubur waktu itu lari kontak-kontak. Yang tadi anaknya ngantar, yang nangis-nangis, langsung terhenti tangis. Gak jadi selesai dikuburkan jenazah. Bahkan ketika ditandu, itu jenazah itu ngomong, ila aina tazhabu nabi, ila aina tazhabu nabi, mau kemana kalian bawa aku ini? Kita nggak dengar, cuek saja. Padahal dia teriak, masukkan ke dalam kubur, itu dia papan, kemudian ditimbun, dipadati, tabur bunga melati, siram dengan air. Nah, ternyata yang barusan kita kubur itu adalah jenazah yang azab. Sudah kapan mau mati? Nggak mau mati? Nggak mau? Nggak tahu. Itu mau nggak? Mau? 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 Berani? Berani mati? Berani? Kenapa berani? Dibungkus dengan kapan? Sampai kapas ke hidungnya, nggak bisa nafas itu. Mulut lagi, kapas. Telinga, bungkus 3 lapis. Diikat, timbun. Bahkan anaknya supaya dia nggak keluar dicor. Cor ya, semen supaya nggak keluar bapaknya di sana. Takut nanti ganggu pembagian warisan. Nah, barang ini hidup dalam gelap 24 jam. Gak ada kipas. Mana yang hobi pakai kipas? Satu orang satu kipas. Itu macam-macam
nggak ada kipas di kubur. Mana yang suka kepanasan? Nggak ada kipas di kubur. Listrik nggak ada. Colokan baru saya nggak ada. Lampu juga nggak ada. Antum mau tinggal di situ? Hah? Gak mau? Tak terlanjur lahir di dunia, harus mau. Terlanjur jadi manusia harus mau. Dan kenapa antum janji dulu di alam kubur, alam arwah? Lastu birabbikum walau bala syahid. Orang yang menyambut janji Allah pada hari itu diizinkan lahir di dunia. Yang enggak mau, ya enggak jadi lahir ya. Kenapa anda bilang lastu birabbikum walau bala syahid? Akhirnya muncul di dunia ini. Kalau sudah muncul di dunia ini harus keluar dari dunia. Harus. Ada cerita mau nggak mau. Sudah ditetapkan tanggalnya apa? Zahir. Sudah ditetapkan tanggalnya. Harus mau. Nah, nggak ada cerita nggak mau. Mungkin kalau kita mungkin masih ada pilihan untuk lari. Nggak mau disunat ya. Lari. Tahun ini lari, tahun depan lari, tahun besok langsung diikat. Tapi kalau dengan malaikat maut, urusan mati, nggak ada cerita lari, nggak ada bahasa nanti, dan seluruh manusia sepakat, termasuk orang-orang yang mencintai antum, untuk orang ini ditimbun manfaat. Nggak ada dia sayang untuk bahasanya disimpan di rumah itu nggak ada. Kalaupun dia nangis, kalau sempat 3 hari nggak ada lagi nangis. Udah datang lalat hijau, keluar air di seluruh lubang, itu nggak ada yang mau mempertahankan untuk tinggal di rumah. Katanya jadi kubur anak saya. Suruh tinggal sama dia. 3 hari masih di mobil. Udah mulai gembung, mata hijau, perut udah berangin. Tunggu berapa hari tinggal meletus. Keluar isi. Nah, kebayang nggak itu yang banyak di sini itu meletus? Kata cacing terima kasih. Nah, tapi kesempatan yang kurus meninggal cacing itu nggak bersyukur. Ini apa? Yang mau dimakan longsok semua. Nah, tapi kalau yang punya daging khas, cacing kesal orang. Nah, kalau nggak mau dimakan cacing, hafal 30 juz. Nah, orang yang hafal 30 juz tidak dimakan tanah. Oh, santai hidupnya, nggak ada cacing mendekati, utuh jasad. Hafal 30 juz Quran. Nah, tanah tuh nggak sanggup makan dia. Cacing tuh nggak berani mendekati dia. Azab kubur itu pasti. Walaula annakum tuznibun, jikalau bukan sesungguhnya kalian berbuat dosa. Laula, jikalau bukan annakum sesungguhnya kalian tuznibuna berbuat dosa, la khalaqallahu khalqan, sungguh menciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan makhluk. Yuznibuna, mereka akan berbuat dosa, fayaghfiru lahu, lalu Allah mengampuni bagi mereka. Lalu Allah mengampuni mereka. Sama dengan hadis-hadis yang kita baca kemarin.
kalau manusia semuanya tidak berbuat dosa, Allah akan wafatkan generasi tersebut, munculkan generasi yang berbuat dosa, supaya dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nampak bagaimana luas dan besarnya keampunan dan kasih sayang Allah. Nah, jadi Allah pengen mengasih tahu sama kita, ya Allah, saya berdosa wairo. Kata Allah, enggak ada masalah. Yang penting kamu minta ampun. Kalau kamu enggak berbuat dosa, aku matikan kamu akan ganti dengan orang berdosa. Yang penting dia minta ampun. Tapi kalau dia sudah berbuat dosa dan dia tidak minta ampun, itu namanya sombong. Ini yang Allah tidak mau. Allah tidak mencintai orang-orang sombong. Dan Allah mencintai orang-orang yang minta ampun. Jadi berbuat dosanya itu, dosa yang dibuat itu adalah fasilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sudahlah dia bersalah, kemudian pura-pura nggak bersalah. Oh, ini pembangkang. Haji sedang ajar. Nah, dia ada duduk di kelas. Kemudian ada satu santri lambat datang. Maaf Ustaz Haji. Tadi saya mencari lambat. Nggak ada pertanyaan kenapa anda mencari? Itu nggak ada. Itu bukan pertanyaan itu kenapa dia mencari. Tapi sudah terlambat santai aja dia. Kayak nggak bersalah. Oh, itu kita pegang dagu bawahnya, pegang dagu atasnya, tarik. Buka mulutnya supaya dia minta maaf. Nah, begitu kira-kira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin nampakkan kepada umat bahasanya itu Allah Ghafur. Kalau tidak ada orang yang berbuat dosa, tidak nampak Ghafurnya Allah. Supaya orang tahu, supaya terrealisasi Ghafurnya Allah, dibuatlah umat-umat pendosa dan datang kepada Allah mengemis keampunan dan Allah beri. Itulah kesenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan Allah lebih senang kepada pendosa yang kembali kepada Allah daripada seseorang yang kehilangan barangnya lalu menemukannya kembali. Nah, hadis berikutnya, laulal mar'ah la dakhala rajulul jannah. Jikalau bukan karena wanita, sungguh masuk laki-laki ke dalam surga. Jikalau bukan karena wanita, sungguh telah masuk laki-laki ke dalam surga. Semakna dengan hadis Nabi yang berbunyi, sesungguhnya yang paling saya khawatirkan terhadap kalian adalah fitnah wanita. Nah, jadi bisa hilang hafalan antum dengan gara-gara wanita. Hilang harga diri gara-gara wanita. Jarang tahu. Siapa tu? Ini kawan saya. Ini dah selesai Quran 30 sama siapa dia baca? Dah kahwin ni? Belum ada cerita dia kahwin. Siapa yang bawa belakangnya? Nah, hilang harga diri. Dia telah khianati Al-Qurannya, maka dia akan dikhianati oleh Quran nanti. Dia telah mempermalukan Al-Quran, Al-Quran akan permalukan dia sebesar. Dia telah menginjak harga diri Quran, Quran akan menginjak harga dirinya. Wanita
Maka Nabi katakan, Allah katakan wala taqrabuz zina. Bukan wala taf'aluz zina. Jangan kalian kerjain zina, bukan kerjain yang dilarang. Jangan kamu dekati. Artinya jangan melakukan hal-hal yang mengarah kepada perzinahan. Yang pernah orang melihat dia nggak jaga mata, pulang ke rumah yang empat. Kita perhatikan baik-baik. Sebetulnya jam 7 atau jam berapa dia udah bisa pulang, tapi dia tunggu setengah jam lagi, setengah 8 baru dia naik angkot. Kenapa? Oh, biar satu angkot sama anak SMP, SMA. Setelah angkot udah turun di sini jemput dia. Angkot udah turun itu. Jadi kalau dia naik di sana, dan nggak perlu lagi jalan ke atas, satu kawan semuanya di sana. Tapi dia nggak mau naik di sini, dia pergi atas sendiri. Lewat angkot satu dia nggak naik, lewat satu dia. Oh, ada anak SMP baru naik. Kira-kira ada mungkin kejadian begitu. Itu baru terpikir saya. Itu namanya taqrabuz zina. Jangan permalukan diri, jangan permalukan Al-Quran, jangan permalukan agama, jangan permalukan orang tua. Bahaya kalau mempermalukan harga diri orang tua. Anak siapa itu? Nah, anak siapa ditanya orang. Yang kedua, di mana sekolahnya? Itu mempermalukan sekolah sama gurunya. Belajar agama kalian seperti itukah belajar agama? Itu santri. Nah, permalukan santri sejagat raya. Nah. Wanita itu kalau belum kawin, sudah kawin juga masuk neraka laki-laki gara-gara wanita. Seharusnya dia gak korupsi, tapi banyak kali permintaan istrinya, akhirnya korupsi, masuk penjara dia. Tapi kalau laki-laki saja sebetulnya nggak ada itu hasrat untuk mengambil hak orang yang lain-lain macam-macam. Tapi karena permintaan istri, minta ganti kulkas, beli baju setiap kali balik, lagi-lagi baju majelis taklim. Kemudian perabot rumah ganti, orang udah beli sofa baru dia masih sofa lama, ganti lagi, sakit kepala suaminya, kasih itu membuang, ambil 1 juta, korup 2 juta, 20 juta, 200 juta, 2 miliar, itu karena wanita. Maka hati-hati sebelum cari wanita. Hati-hati sekali, jangan salah pilih, karena dia akan menyeret antum ke dalam dunianya. Maka cari wanita yang membawa kepada akhirat. Wasfar bidzatid taribat yadah. Jadi kalau ada wanita-wanita yang masih bisa angkat telepon, itu bukan zatid din. Kalau ada wanita-wanita yang ngirim surat sama laki-laki, itu bukan zatid din. Zatid din dari wanita itu dia tidak mau memperoleh laki-laki, tidak mau melihat laki-laki, dan tidak mau dilihat laki-laki. Tapi yang antum pula yang dia rayu. Halo bang. Itu bukan wanita, itu betina. Hati-hati sama betina. Wanita tak kayak gitu. Betina dia punya, wanita itu punya harga diri, punya martabat. Tapi kalau betina enggak. Nah,
Yaitu ada kambing betina, anjing betina. Hadis di bawah, laulan nisa la'ubidallah haqqan haqqa. Jikalau bukan karena wanita, sungguh akan disembah Allah sebenar-benarnya. Laulan nisa, jikalau bukan karena wanita, la'ubidallah, sungguh disembah Allah haqqan haqqa, sebenar-benarnya. Maka orang akan ibadah benar-benar. Orang ibadah sungguh-sungguh kalau wanita tidak ada di dunia ini. Jadi terganggunya ibadah seorang laki-laki karena menghadir bayangan wanita-wanita itu di depannya ketika sholat. Hadis yang sama, laulan nisa'u, jikalau bukan karena wanita, la'ubidallahu haqqa ibadati, sungguh akan disembah Allah sebenar-benar menyembahnya. Haqqa ibadati, sebenar-benar menyembahnya Allah. Jadi calon sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Dengan siapa menikah, kapan menikah, sampai kapan menikah, sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Maka tidak ada bahasa usaha pendekatan, kenal-kenalan. Itu hukumnya haram. Kalau antum buat, nah catat apa yang saya sampaikan hari ini, antum akan menemukan hal-hal yang memalukan di masa depan. Masya Allah, Ustaz, ya Ustaz, guru agama, tapi istrinya kabur. Istrinya selingkuh. Oh, anaknya wakaf, anak parah. Bapaknya Ustaz, anak parah. Allah, parah. Kenapa anaknya parah? Ustaz cari ibu anak itu dulu juga parah. Si Ustaz itu cari ibu anak itu dulu juga parah. Maka sekarang anaknya parah. Itu mana dipermalukan. Bisa saja dipermalukan karena wanita itu sendiri dia kabur dari rumah, dia selingkuh sama yang lain, dia berdandan tidak sejalan dengan antum. Pak Ustaznya pakai sorban, Masya Allah, bininya pakai rok pendek. Nah, Ustaznya ceramah di masjid, bininya tukang dangdut. Atau hal-hal yang memalukan itu datang di generasinya, di anak perempuannya. Maka Nabi bersabda, jaga istri orang lain dari pandanganmu, maka mahrammu, istrimu dan keturunanmu Allah orang akan jaga dari pandangan orang lain. Ini perkara yang memalukan. Jangan pikir kenapa hal itu bisa terjadi. Anak pakai berzina, anak perempuan yang pacaran dengan yang lain, gak tahu malu tuh anak. Bapaknya kiai guru ngaji, anaknya pacaran, gak tahu malu. Kembali ke belakang, bagaimana sebelum Pak Kiai jadi Pak Kiai beneran dulu, mencari mak daripada anak ini. Dia lagi sejarahnya. Oh, ternyata dia pernah malam minggu dulu. Nah, itulah hasil kamu mempermalukan dirimu dulu, kamu dipermalukan
Tunggu waktunya. Intu dan tulin, intuhan, tuhin. Kalau kamu mempermalukan, kamu akan dipermalukan satu saat. Paham? Hafiz Pariama dinasihati oleh kawan. Hafiz, tentu pandai nggak marahi. Saya takut mau nggak kawin kamu nanti. Nah, itu antum ambil bodoh konsultan mulut. Pada ngomong aja. Itu kayaknya perusahaan agama. Antum nggak bisa ngomong sekalipun. Kalau dia wanita langsung pingsan. Kalau itu ditakdirkan di dalam hapus antum kawin juga. Tidak ada bahasa hari ini dia tidak punya pergaulan, kemudian dia tidak bisa berkenalan dengan perempuan, dia tidak akan kawin. Itu pendapat bodoh dan perkara yang merusak dalam agama. Hadis berikutnya Nabi bersabda, laula Bani Israel, jikalau bukan karena perangai Bani Israel, lam yakhbuthit ta'am, niscaya tidak akan pernah basi atau rusak makanan. Wala yahnazil laham, dan tidak akan busuk oleh daging. Walaulal Hawa, jikalau bukan karena Sayyidatina Hawa, lam takhun unsa zaujaha, niscaya tidak akan mengkhianati oleh wanita akan suaminya. Tidak akan mengkhianati oleh wanita akan suaminya. Jadi karena ulah Bani Israel yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghabiskan mana dan salwa, hidangan yang diturunkan dari langit. Kata Allah, habiskan hari itu juga dengan disimpan. Tapi dia simpan. Akhirnya makanan itu busuk. Akhirnya Allah hentikan menurunkan mana dan salwa. Kalau bukan karena tindakan Bani Israel di zaman itu, makanan hari ini tidak ada cerita busuk. Alhamdulillah, Habib datang. Jadi lontong 7 hari yang lalu kami bawa lontong. Bisa aja dimakan tuh lontong 7 hari yang lalu. Nah, ini kue Ramadan tahun lalu nih, masih bisa dimakan. Gak busuk-busuk makanan. Gak ada bahasa daging dikerumuni lalat, daging gak busuk, gak bisa dimasak lagi. Itu gak ada bahasa itu. Kalau sekiranya Bani Israel tidak menyimpan makanan saat itu, tapi karena perangainya saat itu, Allah jadikan sunnatullah di muka bumi ini. Makanan ada busuknya, daging ada masa rusak. Kalau bukan tindakan Sayyidatina Hawa yang menjerumuskan Nabi Adam di pandangan syariat. Pandangan hakikat itu beda. Pandangan hakikat memang ditakdirkan seperti itu. Jadi menurut pandangan syariat, kalau bukan tindakan Sayyidatina Hawa menggoda Nabi Adam memakan buah khuldi sehingga asbab tersebut diturunkan ke dunia, kalau hal itu tidak terjadi, tidak ada istri yang mengkhianati suami. Tapi karena itu pernah terjadi, maka terikutilah oleh sebagian wanita yang sama kelaminnya dengan Sayyidatina Hawa. Nabi Adam gak mampu digoda syaitan. Dan hal adulukum ala sajaratil khuld. Maukah aku tunjukkan kamu di atas satu pohon
kalau kamu makan, kamu akan tinggal di surga. Nabi Adam ingat perintah Allah. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Tidak boleh kalian mendekati pohon ini. Wala taqraba, jangan kalian mendekati berdua akan pohon ini. Enggak tembus Nabi Adam digoda syaitan. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Karena tipu daya syaitan itu lemah. Dia tidak mampu menggoda laki-laki. Tapi datang setan pada Sayyidatina Hawa, digodalah Sayyidatina Hawa, dimakan oleh Hawa. Setelah itu Hawa goda suaminya, maka suaminya tergoda. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, apa bunyinya ayatnya? Inna kaidakunna azim. Nah, tipu daya kalian itu besar. Kaidah syaitan dhaif. Tipu daya setan lemah. Inna kaidakunna azim. Tipu daya kalian besar. Dua ayat itu dirangkum dalam sebuah hadis. Setan menjadikan wanita sebagai jalannya untuk menangkap kaum laki-laki. Sesuai dengan hadis tadi, kalau bukan wanita, laki-laki semua masuk surga. Tapi karena jalan oleh wanita, akhirnya dia masuk dalam kuali penggorengan. Laula daqfud da'if wa sukmus sakin la akhartu salatal asma. Atau antamah, jikalau bukan lemahnya orang lemah dan demamnya orang demam, sakitnya orang sakit, sungguh aku akan tunda sholat isya. Semana hari tadi malam. Laula an asyukka ala ummati la amartum bi ta'khiril isya ila nisfil lail. Jadi karena mempertimbangkan di antara umat ini ada yang lemah, ada yang demam, ada yang sakit, ada yang kecapean, seharian bekerja dari pagi sampai sore, maka dikerjakanlah isya di awal waktu. Kalau bukan karena mempertimbangkan mereka, aku wajibkan menunda sholat isya. Jadi sholat isya itu pahalanya besar kalau dilakukan di sepertiga malam. Laula ibadullah, laula ibadul lillahi rukka. Jikalau bukan hamba-hamba Allah itu yang ruku. Maaf. Nah, laula ibadul lillahi rukka. Jikalau bukan hamba-hamba Allah yang ruku, yang sholat malam, wasibyatul rudda, dan bayi-bayi yang masih menyusui, wa bahaim rukta, dan hewan-hewan yang memakan rumput. Kalau bukan karena tiga hal di atas, la subba alaikumul adabu sobba, sungguh akan ditimpakan kepada kalian akan azab, benar-benar ditimpakan. Sungguh akan ditimpakan di atas kalian akan azab, benar-benar ditimpakan. Summa russa rassa, kemudian kalian akan disatukan sama lain, benar-benar disatukan. Russa disatukan, digabungkan, dibenturkan. Nah, jadi Allah berencana menurunkan azab ke muka bumi. Lalu Allah tangguhkan karena tiga hal. Satu, orang-orang yang sholat malam, karena ada hamba-hamba Allah yang sholat tahajud.
melihat hamba-hamba Allah yang bangun ngantuk di tahan kantuknya, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat, karena kasihan melihat orang-orang yang melawan kantuk untuk ibadah tahajud, Allah gak jadi turunkan azab. Yang kedua, bayi-bayi yang tidak berdosa yang menyasim nyusu. Yang ketiga, melihat kambing-kambing yang makan, sapi yang tak bersalah, tak pernah berbuat dosa. Itu ayam yang berkokok-kokok yang hari-hari ikut keinginan manusia, mengeluarkan telur. Gak tahu menahu sebetulnya dia dengan dosa manusia, yang berzina manusia, mencuri manusia, korupsi manusia, salat manusia, yang menghibah manusia, semuanya manusia berdosa. Tiba-tiba datang banjir bandang, sapi dihanyutkan air, kambing-kambing mati, gempa bumi, hewan-hewan mati. Jadi ketika Allah sudah terlalu marah dengan manusia, Allah gak lihat lagi tiga hal itu. Akhirnya banyak anak-anak yang mati karena korban banjir, gempa bumi. Nah, tapi karena masih melihat tiga hal tersebut, masih ada azab yang ditangguhkan. Anda gak tidur malam? Nah, itu kucing itu sebetulnya dia adalah syafaat bagi umat ini. Tapi jangan buat syafaat di sini, buat di luar sana. Nah, sehingga dia tidak berak. Lakukan lagi itu, razia. Tangkap mereka, pindahkan ke tempat yang cocok. Pasar Mandar buat situ, atau pasar Indaru, atau di kedai nasi. Kedai nasi kan banyak itu lauk-lauk yang sore-sore nggak habis pada jual besok pagi, sedekah sama kucing. Jadi kucing kamu harus pindah, nggak boleh lagi duduk di sini. Laula ma masal hajra min ajnasil jahiliyah ma masahu zu'aha ila syufi. Jikalau bukan karena sesuatu, laula ma, jikalau bukan karena sesuatu, masal hajara, yang menyentuh ia sesuatu akan hajarul aswad. Hajar sana hajarul aswad. Apa sesuatu itu? Min anjasil jahiliyah, dari dosa-dosa orang jahiliyah. Ma massahu du'aha, tidak menyentuh akannya hajarul aswad oleh orang yang sakit, illa sufia, melainkan dia akan disembuhkan. Wa ma 'alal 'abdi syai'un minal jannati ghairuh, tidak ada di muka bumi sesuatu yang berasal dari surga selain hajarul aswad. Hadis hasan. Maka ulama menempatkan hadis mauquf riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada bahwasanya Sayyidina Umar tidak mengetahui atau tidak mengingat daripada hadis-hadis tentang Hajarul Aswad. Ketika Sayyidina Umar katakan, ya Hajar, innaka la tadur wa la tanfa, laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabaltuki.
yuqabbiluki ma qabbaltuki. Wahai batu Hajar Aswad, kamu tidak memberi manfaat dan memberi mudarat. Kalau bukan aku melihat Rasul menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Kata ulama, ini hadis mauquf, tidak boleh dijadikan dalil bahasanya barang-barang tidak punya keberkahan dan tidak memberi manfaat, karena Sayyidina Umar luput dari beberapa hadis tentang Hajar Aswad. Sebetulnya Hajarul Aswad itu bisa memberi manfaat dan mudarat dalam pandangan syariat, tapi dalam pandangan hakikat tidak ada satupun yang memberi manfaat dan mudarat. Dalam pandangan hakikat, makanan tidak mengenyangkan, minuman tidak melepaskan dahaga, obat tidak menyembuhkan. Bukan berarti dengan pandangan hakikat tersebut tidak boleh berobat, tidak boleh minum, tidak boleh makan. Tetap saja mesti makan, mesti minum, mesti berobat. Sebagaimana makan bisa mengenyangkan, minuman bisa melepaskan dahaga, obat bisa menyembuhkan dalam pandangan syariat, begitu juga Hajar Aswad bisa memberi manfaat dan mudarat. Oh, kamu syirik, itu bukan syirik. Kecuali kalau bilang hakikat dia syirik. Tapi pandangan syariat, lihat hadisnya. Nabi bersabda, kalau bukan Hajar Aswad itu sudah sering disentuh oleh orang jahiliyah dan dia menyerap dosa-dosa orang jahiliyah, kalau hari ini kalian sentuh, dia tidak memberi manfaat kepada kesehatan kalian, tapi memberi manfaat kepada kehidupan akhirat kalian. Iya, nanti ada hadisnya di belakang. Tapi kalau memberi manfaat untuk kesembuhan kalian, masyarakat jahiliyah. Kalau bukan, ada orang lumpuh menyentuhnya, dia akan sembuh dari lumpuh. Ada orang bisu menciumnya, dia akan sembuh dari bisu. Ada orang buta meletakkan mata di sana, dia akan sembuh penyakit butanya. Karena itu adalah salah satu-satunya benda di surga yang masih ada di muka bumi. Jadi ketika Nabi Adam turun, banyak benda surga, ada beberapa benda surga yang diturunkan oleh Allah dari surga bersama Nabi Adam. Di antaranya adalah tongkat Nabi Musa alaihissalam. Tongkat Nabi Musa itu adalah diwarisi dari Nabi Adam, dan tongkat itu pula dipakai oleh Nabi Nuh alaihissalam, dan tongkat itu juga yang ada di tangan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada tangan Nabi Musa alaihissalam. Itu salah satu benda surga. Tapi yang itu nggak ada lagi. Yang masih ada adalah Hajarul Aswad. Laula makhafatul qawat, jikalau bukan khawatir diqisas pada hari kiamat, la aujatuki bihadzal siwa, sungguh aku akan pukul kamu wahai perempuan dengan ini siwa, yaitu alat kayu untuk gosok gigi. Itu Nabi khitab kepada seorang wanita, tapi tidak disebutkan namanya siapa wanita tersebut. Nah, ceritanya begini. Kata Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di rumahku. Jadi ketika itu Nabi ada di rumah Sayyidatina Ummi Salamah. Kemudian di tangan Nabi ada kayu siwak. Padahal wasifatan lahu aulaha, maka meminta ya Nabi akan sesuatu milik Nabi atau milik Sayyidatina Ummi Salamah. Nabi minta sesuatu kepada Sayyidatina Ummi Salamah. Fa'abta'at, lalu terlambat Sayyidatina Ummi Salamah
untuk menghadirkan permintaan Sayyidina Rasul. Hatta istabana al-ghadab fi wajhi, sehingga nampak marah di muka Nabi. Maka keluarlah Sayyidatina Ummu Salamah ilaiha, kepada wasifah tersebut. Nah, wahiyat tal'ab bimahimati, dianya wasifah, ini budak mungkin. Dianya budak itu sedang bermain dengan bahima, dengan hewan, pakai itu kucing atau anak kambing. Berkatalah Sayyidatina Ummu Salamah, ala arukital abin, kenapa aku lihat kamu, kenapa aku lihat kamu masih bermain-main, sementara Rasul SAW memanggilmu. Berkatalah budak tersebut, la walladzi ba'atsaka bil haqq ma sami'tuka, tidak, demi zat yang mengutusmu wahai Rasul yang kebenaran, aku tidak mendengar panggilanmu. Jadi yang terlambat itu bukan Sayyidatina Ummu Salamah, tapi wasifah, nama seorang budak. Ada riwayat itu budaknya Nabi, ada riwayat itu budak Sayyidatina Ummu Salamah. Nabi panggil budak tersebut, budak itu terlambat datang. Sayyidatina Ummu Salamah cari budak tersebut, dia masih main anak kambing. Kemudian Nabi bersabda, kalau bukan takut saya dikisos nanti di akhirat, sudah saya pukul kamu pakai siwak. Masa saya nggak dengar panggilan begitu, cuma di rumah yang kecil, masa nggak dengar. Tapi karena khawatir nanti dikisos di akhirat kelak, maka Nabi tidak jadi memukul budak tersebut. Terakhir, kita lengkapi pembahasan tentang Hajar Aswad untuk membantah pemahaman Wahabi yang mengatakan bahwasanya tidak ada benda-benda yang membawa keberkahan. Nah, tidak ada benda-benda yang membawa keberkahan. Yang memiliki keberkahan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bicara tentang syariat, dia berbicara tentang akidah. Enggak nyambung. La yatiyanna hadzal hajar, lihat hadis hasan. Sungguh benar-benar akan datang ini batu Hajar Aswad. La yatiyanna, sungguh benar-benar akan datang ini Hajar Aswad pada hari kiamat. Lahu ainani yubsiru bihima, yang baginya Hajar Aswad ada dua mata yang ia memandang dengan dua mata tersebut. Walisan yantiqu bihi, dan lidah yang dia berbicara dengan lidah tersebut. Yashhadu ala man istalamu bihaq, dia akan menjadi saksi, dia akan membela orang yang melambaikan tangan kepadanya dengan hak. Istalam. Alhamdulillah hadisnya istalam, tidak man qabbalahu, dia akan membela orang yang menciumnya pada hari kiamat. Kalau itu bunyi hadisnya, susah kita mendapatkan pembelaan daripada Hajar Aswad, karena menciumnya susah sekali. Tapi kalau hadisnya hanya melambaikan tangan, setiap kali putaran tawaf menghadap ke Hajar Aswad, Bismillah, Allahu Akbar. Nah, jalan lagi. Lewat lagi Hajar Aswad, Bismillah. Cium tangannya. Nah, orang yang melambaikan tangan dengan cara yang benar, dengan niat yang benar, mengikuti sunnah Sayyidina Rasul, Hajarul Aswad itu dia akan punya dua mata yang akan mencari siapa-siapa yang telah melambaikan tangan kepadanya, karena dia ibaratkan CCTV. Dan dia punya lidah yang akan membela orang yang melambaikan tangan kepadanya pada hari kiamat. Berarti batu itu memberi manfaat atau memberi mudarat?
Berarti tidak benar ucapan Sayyidina Umar inna kalam tanfa' lam tadur. Maka ketika itu hadis ini tidak bisa untuk dijadikan dalil sebagai untuk pemahaman bahwasanya barang-barang tidak bisa membela di akhirat. Berarti Nabi mengakui bahwasanya ada benda-benda yang dia bisa membela di akhirat kelak. Di antaranya perbanyak adalah tempat sholat, karena dia akan membela di akhirat kelak. Pama bakat alaihimul ardu, mereka tidak ditangisi oleh bumi, mereka yang kafir. Tapi orang-orang yang beriman yang banyak ibadah sholatnya, banyak ibadah zikirnya, dia akan ditangisi oleh bumi tempat dia beribadah ketika dia meninggal dunia. Sejadah yang dia pakai sholat selama ini menangisinya, ya Allah, saya tidak lagi digunakan untuk bersolat. Biasanya ada fulan bin fulan yang sholat menggunakan saya. Tempat-tempat dia biasa sholat itu akan menangis, ya Allah, si fulan sudah meninggal dunia, ampuni dia, rahmati dia. Maka Nabi bersabda, dilarang sholat di satu tempat, dilarang melakukan sholat sunat di tempat kita melakukan sholat wajib, disuruh berpindah ke kiri atau ke kanan supaya tempat itu membela di akhirat kelak. Berarti ada benda di dunia ini yang memberi manfaat dan mudarat. Di antaranya adalah tempat sholat, di antaranya maqam Nabi Ibrahim sehingga disunahkan sholat di situ, di antaranya Hajarul Aswad, di antaranya Al-Qur'anul Karim dan lain-lainnya. Termasuk orang-orang yang kita kenal, para ulama, para sholihin, itu akan membela di akhirat kelak. Sehingga para ulama ketika berpisah dengan ulama yang lain, mereka berpesan. Nah, kita cukup dulu sampai di sini. Nah, jadi maka an-naji minna akhadha as-sahiba. Jadi jada sahibi yang selamat dari kita di akhirat kelak bertanggung jawab mencari yang tidak selamat. Itu janji para ulama ketika berjumpa. Jika ketika pulang di akhirat kelak, mana orang-orang yang kita janji cari surga, di daftar namanya belum masuk dia. Mana dia? Tengok-tengok, astagfirullah. Kenapa kau di neraka? Nah, ini perdebatan di akhirat kelak. Saya ini masuk surga karena nasihatmu. Lalu kenapa kamu di neraka? Apa kata orang itu? Saya nyampein saja untuk amplop. Nah, tapi tidak nama dia apa yang saya sampaikan. Pada bahasa-bahasa seperti itu di akhirat kelak. Kemudian ada juga bahasa dari ahli neraka, ya Allah. Nah, tolong suruh dia menyelamatkan saya. Sebab saya dulu di dunia dia melakukan amal soleh. Saya pernah mengambil air wudhunya sekali untuk dia. Nah, saya pernah mengkhidmat dia sekali. Ini akan menjadi bahan yang akan dibicarakan di akhirat kelak untuk menyelamatkan diri. Apapun kebaikannya kepada ahli jannah itu akan diungkit di akhirat kelak supaya ahli jannah itu memberikan syafaat kepadanya. Bahkan dalam Al-Quran merekam ahli neraka kalau sudah tidak ada lagi tempat dia meminta, dia akan meminta kepada ahli surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Menyeru ahli neraka pada ahli surga, tidak ada lagi orang yang dia kenal. Dia katakan, coba kamu kasih sedikit sama kami air daripada rezeki yang Allah berikan pada kalian. Maka kata ahli jannah, sorry ya, Allah mengharamkan kepada kalian penduduk neraka. Ada dialog. Nah, maka perbanyak hari ini saksi-saksi kebaikan, bertemu dengan orang-orang soleh, bertemu dengan orang-orang baik, ikat sebuah perjanjian, an-najimina akhadha yada sohibi wallahu a'lam.